Dalam dunia eksplorasi emas selalu berhubung dengan analisa batuan. Nah, salah satunya metode adalah ICP. ICP-MS atau Inductive Electroplate Plasma Mass Spectrometry adalah teknik analisis canggih yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi unsur logam serta beberapa non-logam secara cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah superjejak, bagian per triliun PPT. Metode ini menggabungkan plasma argon bersuhu tinggi untuk ionisasi sampel dengan spektrometer massa untuk memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Prinsip kerja dan keunggulan ICP-MS ionisasi plasma. Sampel, umumnya cair, dikonversi menjadi aerosol, lalu diionisasi oleh plasma argon yang bersuhu sangat tinggi, 6.000 hingga 10 juta. Pemisahan massa. Ion-ion yang dihasilkan dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan, M/Z, di dalam spektrometer massa. Sensitivitas ultra tinggi. Mampu mendeteksi konsentrasi rendah, trace elements, hingga tingkat parts per trillion, PPT, atau nanogram per liter. Kecepatan dan presisi. Memberikan hasil cepat, memiliki rentang dinamis yang lebar, dan dapat menganalisis banyak unsur secara simultan. Aplikasi ICP-MS analisis lingkungan. Pengujian logam berat pada air, tanah, dan udara. Geokimias industri. Eksplorasi mineral, analisis batuan, dan metalurgi. Farmasik medis. Pengujian kemurnian obat dan analisis sampel biologis, serum darah. Dibandingkan dengan metode lain seperti ICP-OES, ICP-MS lebih unggul dalam sensitivitas, namun memerlukan peralatan dengan biaya investasi yang tinggi. Sedangkan ICP-OES, Inductive Electroplate Plasma Optical Emission Spectrometry, adalah teknik analisis instrumen canggih untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi unsur logam serta non-logam dalam sampel cair atau padat. Alat ini menggunakan plasma argon bersuhu tinggi, 6.000 sampai 10 juta, untuk mengeksitasi atom, yang memancarkan cahaya spesifik untuk analisis multi-elemen cepat dengan akurasi tinggi. Prinsip kerja, sampel diubah menjadi aerosol dan dimasukkan ke dalam plasma. Suhu tinggi menyebabkan atom-atom sampel tereksitasi dan memancarkan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang karakteristik. Intensitas cahaya ini diukur untuk menentukan konsentrasi elemen. Keunggulan, memiliki kemampuan untuk menganalisis banyak elemen secara simultan, sekaligus, dengan sensitivitas tinggi, tingkat ppm atau ppb, dan kecepatan tinggi. Aplikasi, digunakan secara luas dalam analisis lingkungan, air limbah, pertambangan, farmasi, petrokimia, dan keamanan makanan. Jenis sampel, umumnya digunakan untuk sampel cair, namun sampel pada dapat dianalisis dengan preparasi awal, destruksi pelarutan. Pak mau tanya ICP untuk AS, SB, BI dan HG apa bisa? Sebab katanya A, U, tak boleh. Pertama, nah yang kedua, seberapa batasan saya boleh percayai alat portable SXERF untuk analisa unsur tersebut termasuk A, U? ICP untuk AS, SB, BI, dan HG, bisa atau tidak? Begini jawaban saya, AS, SB, BI bisa dianalisa dengan metode ICP. Baik ICP-MS sangat bisa, sensitif, PPB, maupun ICP-OES bisa, tapi LOD lebih tinggi, ppm. Ketiganya sering dianalisis bareng unsur AU Pathfinder dalam eksplorasi emas epithermals orogenik. Catatan penting, harus digesti yang benar, aquaregia multi-asset. SB dan BI kadang refraktori, kalau digesti lemah bisa jadi hasil rendah. Palsu. HG bisa dengan metode ini, tapi sangat problematik. Ini yang sering bikin lab, ogah, atau pasang catatan. Masalah utama HG, volatil, mudah menguap, mudah hilang saat digesti panas, absorpsi ke dinding botol, kontaminasi silang tinggi. Bisa dengan ICP-MS PPB Cold Vapor System, atau DMA, Direct Mercury Analyzer, dan ini paling ideal. Kalau ICP biasa tanpa metode khusus hasil HG sering tidak bisa dipercaya. Kenapa Pak? Kok sering dibilang AU dan HG? Tidak boleh di ICP? AU sangat rendah kadarnya, PPB, ppm. ICP-OES tidak cukup sensitif. ICP-MS bisa. Tapi, AU mudah memory effect, interferensi matriks tinggi, presisi jelek untuk eksplorasi. Standar emas eksplorasi tetap, Fire Assay, FA, GAAS ICP Finish. HG bukan, tidak boleh, di ICP, tapi resiko error tinggi. Banyak lab menolak demi quality control.